Shalom, selamat pagi anak-anak semua. Apa kabarnya? Ibu Keke harap semuanya dalam keadaan yang sehat. Ya, di sini Ibu Keke lihat masih banyak sekali yang tutup kamera. Nah, sekarang Ibu Keke minta anak-anak dalam hitungan 5 detik anak-anak buka kameranya. 5, 4, 3. Ayo, masih banyak nih yang tutup kamera. Kita mau sama-sama memulai ibadah ini ya. 2, 1. Oke, terima kasih buat kerjasamanya semuanya. Nah, pagi ini kita mau percaya bahwa kasih Tuhan selalu baik bagi kita. Yang percaya angkat tangannya. Wah, banyak sekali yang angkat tangan di sini. Ibu Keke bisa lihat siapa yang merasakan kasih Tuhan pagi ini di dalam hidup kita semua. Kita percaya, Ibu Keke percaya semuanya merasakan ya. Oleh karena itu, mari kita siapkan hati kita, siapkan telinga kita untuk sungguh-sungguh masuk ke dalam hadirat Tuhan. Semua anak-anak boleh lipat tangannya. Kita mau sama-sama menyanyikan lagu Bapa Engkau Sungguh Baik. Tuhan Yesus selalu baik dalam hidup kita semua. Hingga saat ini Dia masih kasih kita kesehatan. Itu tandanya Tuhan sayang sama kita. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu sama-sama Bapa, ku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Kasih-Mu selalu baru Tuhan, selalu lagu ini dari awal dengan segenap hati kita untuk Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapakku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Katakan sama-sama, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak
bersatu di dalam doa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, tidak ada lagi yang main-main. Kita mau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk waktu dan pagi yang indah ini. Kami boleh kembali datang di dalam ibadah bersama-sama bersama dengan teman-teman dan guru-guru kami. Tuhan, terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami semua. Saat ini Tuhan, kami mau sungguh-sungguh datang ke dalam hadirat Tuhan. Kami mau membawa seluruh hati kami Tuhan. Kami mau membawa seluruh telinga kami, biar kami boleh mendengarkan yang terbaik buat Tuhan pagi hari ini. Pimpin ibadah kami Tuhan dari awal hingga akhir, biar segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Yang percaya boleh katakan amin. Shalom semuanya. Apa kabarnya hari ini? Ada sukacita? Yang sukacita kita mau bangkit berdiri. Ayo semuanya bangkit berdiri. Ibu Keke lihat di sini yang mana yang masih duduk, yang mana yang masih udah berdiri. Ayo kita mau bangkit berdiri semuanya. Wah, luar biasa semuanya sudah bangkit berdiri. Ya, kita percaya bahwa kasih Tuhan selalu besar, selalu melimpah dalam hidup kita. Percaya ya anak-anak semua? Kita mau nyanyikan lagu Bertambah-tambah Dalamnya. Semuanya ikutin gerakan Ibu Keke dan Ibu Tina Bu Kusmi ya. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah, bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut lebarnya, mengelilingi bumi tingginya. Oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut lebarnya, mengelilingi bumi tingginya. Oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut lebarnya, mengelilingi bumi tingginya. Oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Kasih Yesus dalamku. Kasih Yesus dalamku. Ya, kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Yes. Wah, walaupun kita secara virtual, secara jarak jauh, tapi Ibu Keke bisa dengar loh tepuk tangannya sampai sini. Ayo tepuk tangan lagi yang meriah buat Tuhan kita. Yeay, mari hari ini siapkan hati kita lebih dalam lagi untuk masuk ke dalam firman Tuhan. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk masuk ke dalam firman Tuhan. Biarlah kami boleh dengar-dengaran Tuhan akan firman-Mu. Ini kami Tuhan, ini anak-anak-Mu. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Katakan sama-sama firman Tuhan ku dengar.
kami Tuhan, di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Sekali lagi katakan, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Yesus, tolong padaku. Yesus, tolong padaku. Anak-anak, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, tolong kami, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong kami, bantu kami, supaya kami dapat mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Kami mengerti firman-Mu, dan juga kami dapat melakukannya. Tolonglah kami semua Tuhan, bantu kami untuk kami boleh konsentrasi dan fokus mendengarkan firman-Mu. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Selamat pagi anak-anak semua. Shalom. Ya. Ada yang kenal nama Lose nggak ya? Harusnya ada ya. Tahun lalu kita ketemu. Mungkin ada yang belum tahu nama Lose adalah Lose Michael, dan Lose hari ini mau menyampaikan firman Tuhan untuk setiap kita. Nah, tema kita pada pagi hari ini adalah usaha yang gagal. Kok usaha yang gagal ya? Anak-anak, kalian pernah gagal dalam melakukan sesuatu? Pernah? Pernah ya? Oh, ya mungkin ada yang gagal waktu ujian, ulangan nilainya gak bagus. Atau mungkin ada yang gagal membuat sesuatu, buat kue, bantu mama. Atau mungkin gagal membuat prakarya, atau gagal yang lain. Ya, lagi ikut lomba, gak menang. Merasa gagal. Tapi biasanya waktu kita gagal, ada orang-orang yang bilang sama kalian ya, ayo jangan menyerah, pasti nanti berhasil. Ayo coba lagi, kamu pasti bisa. Nanti suatu saat kamu akan berhasil. Begitu ya? Iya. Waktu kita gagal, ada orang-orang yang bilang, kamu pasti bisa berhasil. Kamu coba lagi, coba lagi, coba lagi. Terus coba. Jangan menyerah. Kamu pasti berhasil. Sama seperti bapak ini nih. Ya, kalian ada yang makan ini gak suka makan ini? Coba lihat nih di gambar. Nah, siapa yang suka makan ini? Suka ya? Wah iya. Lause juga suka makan ini ya. Ayam KFC. Wah enak ya. Mungkin ada yang makan ayam sama nasi, sama kentang, atau sekarang ada yang dibuat macam-macam lagi ya. Ayam KFC enak ya. Kita bisa makan, kita bisa rasakan garingnya kulitnya, wanginya, aduh enak banget. Pakai berapa? 11 bumbu rahasia ya. Tapi kalian tahu nggak anak-anak? Yang pertama kali buat resep ini, awalnya ini namanya kita kenalnya Kolonel Sanders ya. Kolonel Sanders ini pertama buat cari resepnya, dia punya resepnya lalu dia coba buat, jadilah ayam goreng ini. Lalu dia jual. Anak-anak tahu nggak? Waktu dia tawarin ke orang-orang, banyak orang yang menolak. Waktu dia tawarin ke rumah makan untuk jual ayamnya, banyak yang nolak loh. Kamu tahu?
Kolonel Sanders ini ditolak berapa kali? Gagal berapa kali? Gagal sebanyak 1009 kali. Wah, banyak sekali ya. Iya, banyak sekali ditolak. Gagalnya banyak sekali. Tapi Bapak Kolonel Sanders ini gak menyerah. Dia tetap jual, dia tetap bikin, dia tawarkan. Sampai satu kali dia berhasil. Akhirnya dia bisa buka itu ya, namanya KFC di Amerika. Bisa sampai di Indonesia dan kita bisa makan ya. Coba bayangin kalau Bapak Kolonel Sanders ini ya, waktu ditolak, waktu gagal kelima kali. Terus dia bilang, udahlah, males lah. Gagal terus ini, udah deh. Gak usah jualan ayam goreng deh. Ini kayaknya ayamnya banyak yang gak suka, ini gak enak, udah stop. Kita bisa makan ayam KFC gak sekarang? Enggak ya. Karena berusaha, akhirnya berhasil. Tadinya gagal, tapi dia tidak menyerah. Terus coba, berhasil. Nah, banyak hal di dunia ini, kalau kita berusaha coba, satu saat kita pasti berhasil. Dan kalian juga, jangan menyerah. Coba, kita pasti berhasil. Tapi, pagi hari ini, Lausa mau bilang sama kalian, mau kasih tahu nih, ada satu hal yang kalau kalian lakukan, mau lakukan sebaik apapun, mau lakukan sebagus apapun, pasti gagal. Loh, kok pasti gagal? Tadi kan Lose bilang, jangan menyerah, lakukan, suatu saat pasti bisa berhasil. Tapi kok sekarang Lose bilang pasti gagal? Iya, ada satu hal yang kalau manusia lakukan, kalau kamu lakukan, kalau Lause lakukan, pasti gagal. Apa itu yang pasti gagal? Mau sebaik apapun, mau sebagus apapun, pasti gagal. Ada satu. Apa itu? Kita buka Alkitab kita yuk. Dari Roma 3 ayat 20. Kita buka ya. Kita mau baca sama-sama nih. Dari Roma 3 ayat yang ke-20. Nah, kalian punya Alkitab kan ya? Kita buka sama-sama. Roma 3:20 kita baca sama-sama. Oke? Kita baca ya. Roma 3 ayat 20. 1, 2, 3. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Firman Tuhan bilang apa? Melakukan apa? Hukum Taurat. Melakukan perintah Tuhan. Dengan kita melakukan hukum Taurat, dengan kita melakukan perintah Tuhan, kita tidak akan dibenarkan. Mau sebaik apapun kamu lakukan hukum Taurat, perintah Tuhan, kita pasti gagal untuk dibenarkan. Maksudnya dibenarkan di sini anak-anak adalah diselamatkan, dosanya dihapuskan, lalu kita bisa bersama dengan Bapa di surga. Gitu ya. Kalau kita melakukan hukum Taurat, melakukan perintah Tuhan supaya kita diselamatkan, supaya kita bisa masuk ke surga, firman Tuhan bilang apa? Pasti gagal. Gak akan dibenarkan, gak akan bisa. Setiap hari melakukan hukum Taurat tidak akan bisa dibenarkan. Banyak orang di dunia ini yang melakukan perintah Tuhan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya saya bisa masuk surga. Saya mau melakukan perintah Tuhan supaya saya bisa diselamatkan. Saya mau rajin melakukan firman Tuhan supaya saya bisa diampuni dosanya. Banyak orang bilang seperti itu. Tapi tadi firman Tuhan bilang apa? Bisa atau tidak?
Gak bisa. Kita tidak bisa dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Kita tidak bisa diselamatkan karena melakukan perintah Tuhan. Loh, kok aneh ya? Selama ini saya dengar saya harus melakukan perintah Tuhan. Terus buat apa? Kenapa melakukan perintah Tuhan kita nggak bisa dibenarkan? Tidak bisa diselamatkan. Dengan melakukan perintah Tuhan kita nggak bisa masuk ke surga. Kenapa? Satu. Karena kita orang berdosa. Karena manusia berdosa. Karena kamu orang berdosa. Karena Lause orang berdosa. Karena kita berdosa, masalahnya kan kita punya dosa nih. Kita tidak bisa melakukan perintah Tuhan seperti yang Tuhan mau. Seperti yang Tuhan mau. Loh, emang Tuhan maunya bagaimana sih? Tuhan maunya kita melakukan perintah Tuhan tanpa terpaksa, dengan sukacita, dengan rela hati. Kita melakukan perintah Tuhan karena kita sayang sama Tuhan. Tapi tadi firman Tuhan bilang, melakukan hukum Taurat untuk apa? Dibenarkan. Banyak orang tadi Lose bilang apa? Orang bilang, oh saya melakukan perintah Tuhan supaya saya bisa masuk surga. Supaya saya bisa diselamatkan. Supaya dosa saya diampuni. Coba lihat. Melakukannya untuk Tuhan atau untuk saya? Untuk saya ya. Iya, Tuhan tidak pengen seperti itu. Hukum Taurat dilakukan bukan untuk kita dibenarkan. Anak-anak, karena kita manusia berdosa, apapun yang kita lakukan karena dosa kita hanya lakukan untuk diri kita. Untuk diri kita. Untuk diri kita. Karena kita berdosa. Masalah utama manusia itu adalah dosa. Dan yang harus dibereskan adalah dosa. Apakah dosa bisa dihapus dengan melakukan perintah Tuhan? Tidak bisa. Nggak bisa. Ya. Karena waktu kita melakukan perintah Tuhan, karena kita masih manusia berdosa, kita masih lakukan untuk diri kita sendiri, bukan untuk Tuhan. Nah ini ya gambarnya nih. Kita lihat manusia, waduh ini dosa nih. Oh ya, tuh kita nih terikat dengan dosa. Kemana-mana ini kita berdosa. Apapun yang kita lakukan hanya memikirkan diri kita karena kita masih berdosa. Jadi anak-anak, apapun yang kita lakukan, melakukan perintah Tuhan walaupun kita lakukan terus setiap hari, kita itu tidak bisa menghapus dosa kita. Itu tidak bisa menghapus dosa-dosa kita. Gak bisa. Ya, gak bisa. Loh, yang kedua, kenapa kita tidak bisa dibenarkan? Karena kita melakukan hukum Taurat. Karena kita melakukan perintah Tuhan. Kenapa? Karena hukum Taurat, karena perintah Tuhan diberikan bukan supaya manusia dibenarkan, melainkan sebagai panduan. Panduan. Ini perintah panduan, jadi kasih tahu kita apa yang harus kita lakukan. Apa yang kita harus lakukan sebagai anak Tuhan. Bangsa Israel, ya kisahnya, kalian pernah, bangsa Israel keluar dari Mesir, lalu dalam perjalanannya Tuhan memberikan 10 hukum. Tuhan berikan 10 hukum, tujuannya buat apa sih? Supaya orang Israel tahu apa yang harus mereka lakukan. Sebagai panduan supaya bangsa Israel ini, orang-orang Israel ini berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Makanya Tuhan kasih 10 perintah supaya mereka berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah tujuannya bukan supaya dosanya orang Israel dihapuskan, diampuni, bukan. Tujuannya bukan untuk manusia dibenarkan, bukan.
panduan. Nah, seperti kalian sekolah nih ya di Tiara Kasih. Kalian sekolah di sini, di sekolah ini ada peraturan nggak anak-anak? Ada ya, ada peraturan. Ada peraturan yang harus kalian lakukan. Lo semua nanya, kalau kalian melakukan peraturan itu dengan baik setiap hari, apakah lalu membuat kalian bisa lulus, naik kelas hanya dengan melakukan peraturan itu, menjalankan peraturan itu? Enggak kan ya? Enggak bisa. Peraturan itu dibuat supaya kalian tahu bagaimana kalian harus berlaku, bagaimana kalian harus bersikap sebagai anak-anak sekolah yang bersekolah di Tiara Kasih. Nah itu kan ya. Bukan supaya kalian langsung karena melakukan perintah, peraturan sekolah, maka kalian langsung naik kelas. Enggak, sama seperti itu. Hukum Taurat tidak akan membenarkan kita. Hukum Taurat tidak akan menyelamatkan setiap kita. Nah, kalau begitu, kalau hukum Taurat melakukan perintah Tuhan tidak bisa menyelamatkan kita, tidak bisa menghapus dosa kita, apa yang bisa menolong kita, menyelamatkan kita, membenarkan kita? Apa itu? Hanya anugerah Tuhan. Kita buka sama-sama ayatnya yuk. Dari Efesus 2 ayat yang ke-8. Efesus 2 ayat 8 kita buka ya. Efesus 2 ayat yang ke-8. Nah, kita lihat di ayat ini, Efesus 2 ayat 8. Lalu saya bacakan ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Anak-anak, kita dibenarkan, kita bisa diampuni dosanya bukan karena usaha kita, bukan karena apa yang kita lakukan, tetapi itu adalah pemberian Allah. Itu adalah hadiah yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Dengan kita berbuat baik, dengan kita melakukan perintah Tuhan, itu tidak bisa menghapus dosa kita. Dosa bisa dihapus dengan apa yang Tuhan lakukan. Tuhan melakukan, memberikan kepada kita. Apa yang Tuhan berikan? Nah, sebentar lagi bulan Desember ya. Bulan Desember biasa kita merayakan apa? Merayakan apa? Natal. Ya. Hari lahirnya Tuhan Yesus. Hari di mana Allah, Tuhan kita datang menjadi manusia. Ya, anak-anak. Hari Natal adalah hari Tuhan lahir ke dalam dunia. Tuhan lahir dalam ke dunia, datang ke dalam dunia untuk apa? Untuk menyelamatkan kita. Untuk mati di atas kayu salib menebus dosa kita. Untuk menggantikan kita. Nah, inilah pemberian Allah. Inilah yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Tuhan tahu kita manusia itu tidak bisa dengan usaha kita sebanyak apapun, dengan usaha kita melakukan segala sesuatu bisa menghapus dosa kita, nggak bisa. Ya. Tuhan tahu kalau kita tidak bisa menghapus dosa kita sendiri, nggak bisa. Karena itu Tuhan memberikan kepada kita, memberikan hadiah, memberikan keselamatan itu, memberikan pembenaran itu. Dia menggantikan kita mati di atas kayu salib. Anak-anak, tadi Lause bilang di awal kita orang berdosa. Seharusnya kita ini dihukum.
Seharusnya karena kita berdosa kita menerima upah dosa yaitu maut. Tetapi karena Tuhan sayang sama kita, Tuhan bilang, anakku, aku mau tolong kamu. Aku mau selamatkan kamu. Aku mau bebaskan kamu dari dosa. Aku datang ke dalam dunia, mati di atas kayu salib. Nah, ini hadiah yang Tuhan berikan. Pertanyaannya, kalian mau gak terima hadiah itu? Kalau kalian disuruh pilih nih ya, kan kita gak hidup selamanya di dunia ini ya. Pada satu hari kita akan meninggalkan dunia ini, meninggalkan bumi ini. Kita meninggal, pilihannya ada dua nih. Hidup selamanya di surga bersama dengan Tuhan, atau pilihan kedua, mati selamanya, dihukum selamanya. Kalau kalian disuruh pilih, mau pilih yang pertama atau yang kedua? Satu atau dua? Coba kasih lihat jarinya. Wow, satu ya? Oh, satu, ya. Masuk surga ya, hidup selamanya bersama dengan Tuhan. Wah, Lose juga mau masuk ke surga bersama dengan Tuhan selamanya. Wah, menyenangkan sekali. Tahu nggak caranya bagaimana? Cuma satu caranya. Percaya kepada Tuhan Yesus. Percaya kepada Tuhan Yesus. Menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Menerima hadiah yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Percaya sungguh-sungguh. Waktu kamu percaya, maka dosamu diampuni. Waktu kamu percaya, karena dosamu diampuni, kamu memperoleh hidup yang kekal. Itu yang Tuhan berikan. Anak-anak, Tuhan sayang kalian. Dan Tuhan memberikan hadiah ini untuk kalian. Mari terima hadiah ini. Sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Sungguh-sungguh ikut Tuhan. Bukan hanya hari ini, bukan hanya waktu sekolah di Tiara Kasih, tetapi selamanya ikut Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus. Lose, kalau begitu kan aku udah percaya nih. Terus aku gak perlu melakukan perintah Tuhan. Tadi kan kata Lose, melakukan perintah Tuhan kita gak bisa dibenarkan. Terus jadi saya gak usah melakukan perintah Tuhan. Bukan begitu, anak. Ya, bukan seperti itu. Kita sekarang percaya sama Tuhan Yesus. Kita anak Tuhan. Kalian anak Tuhan kan ya? Kita tetap harus melakukan firman Tuhan. Kita harus tetap melakukan perintah Tuhan. Kita harus tetap melakukan apa yang Tuhan inginkan. Tetapi kita melakukan itu bukan untuk kita masuk ke surga. Bukan supaya dosa kita diampuni. Bukan itu. Kita kan dosanya sudah diampuni karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Kan kita sudah pasti bisa masuk surga karena kita percaya sama Tuhan Yesus. Kita melakukan firman Tuhan, perintah Tuhan, karena kita sayang kepada Tuhan. Kita melakukan firman Tuhan, kita melakukan perintah Tuhan, karena kita bersyukur sama Tuhan. Terima kasih sama Tuhan, karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Beda ya anak-anak ya. Kalau orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka melakukan perintah Tuhan supaya mereka bisa masuk surga. Kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, yang sudah diselamatkan, melakukan perintah Tuhan, firman Tuhan, karena kita sayang kepada Tuhan. Karena kita bersyukur, berterima kasih untuk hadiah yang Tuhan sudah berikan. Anak-anak, kalian mau percaya kepada Tuhan Yesus? Sungguh-sungguh ikut Tuhan? Good. Jangan lupa, mari kita juga melakukan perintah Tuhan, melakukan firman Tuhan. Ingat,
kita diselamatkan, kita diampuni dosanya bukan karena usaha kita. Itu semua adalah pemberian Tuhan. Tuhan yang memberikan kepada setiap kita, anak-anaknya. Los berharap kalian tetap ikut Tuhan sampai selama-lamanya. Kalian sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus selama-lamanya. Dan kalian sungguh-sungguh mencintai, sayang kepada Tuhan selama-lamanya. Anak-anak, Loso mengajak kita bersama-sama berdoa. Berdoa. Lipat tangannya, mari kita tundukkan kepala, tutup mata, kita berdoa. Anak-anak Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk hadiah yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kami. Tuhan, terima kasih karena Engkau mau menyelamatkan kami. Engkau mau menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan yang Kau berikan kepada setiap kami. Tolonglah kami supaya kami boleh sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Kami sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Tuhan, tolong kami untuk juga selalu melakukan firman-Mu karena kami sayang kepada Engkau. Karena kami mau berterima kasih untuk keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Terima kasih Tuhan untuk semua ini. Berdoa untuk setiap anak-anak-Mu, biarlah anak-anak ini mulai dari kecil sampai besar mereka boleh terus ikut Tuhan. Berkati dalam sekolah mereka, belajar mereka tetap semangat, mereka tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan diri kami dan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Oke, luar biasa ya firman Tuhan pada hari ini. Siapa yang mau menerima Tuhan Yesus di dalam hatinya hari ini? Boleh angkat tangannya, Ibu mau lihat. Wow, semuanya mau mengundang Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam hatinya. Ya, hari ini kita mau mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah pokok kehidupan kita. Kita mau mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Karena anak-anak kita percaya ketika kita mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hati kita, maka apapun itu yang ada di dalam hati kita, Tuhan Yesus tahu. Maka dari itu kita hari ini mau menyanyikan lagu Yesus Pokok. Semuanya bangkit berdiri, Ibu keundang semua itu bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan lagu Yesus Pokok.
Yesus cinta siapa? Yesus cintaku, ku cintakan. Tinggallah di dalamnya, oh, tinggallah di dalamnya, oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berdua, Yesus pokok. Yesus pokok. Dan kita jarangnya. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya, oh, tinggallah di dalamnya, oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berdua, Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cintakan. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cintakan. Tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, oh, tinggallah di dalamnya, oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berdua, Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cintakan. Tunjuk temannya. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cintakan. Tinggallah di dalamnya, oh, tinggallah di dalamnya, oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, oh, tinggallah di dalamnya, oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari anak-anakku sekalian, kita mau menutup ibadah pada pagi hari ini dengan sikap hati yang baik. Ayo kita mau lipat tangannya, tutup matanya. Ibu Keke undang Ibu Nana untuk pimpin dalam doa tutup pagi hari ini. Baik anak-anakku semuanya, kita mau menutup kebaktian kita pagi hari ini, kita berdoa. Ibu Nana mau melihat semuanya berdoa dengan sikap doa yang baik. Kita mau lipat tangan, tutup matanya, Ibu Nana akan pimpin dalam doa. Bapa kami yang berada di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami boleh diingatkan bahwa kami mendapat hadiah yang luar biasa. Kami diselamatkan atas nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Bapa, kami diingatkan Tuhan Yesus, kami diingatkan hari ini dalam melalui firman Tuhan. Kalau kami melakukan kebaikan Tuhan, karena kami mau mengucap syukur, kami mau menyatakan kasih kami kepada Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hadiah yang indah Tuhan. Bapa, kami juga berdoa Tuhan tolong kami biar kami terus bisa belajar, bisa melakukan apa yang Tuhan berikan, Tuhan perintahkan. Hingga satu hari nanti, setiap saat, setiap waktu kami dapat menyenangkan hati Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa untuk kebaktian hari ini. Kami sudah melakukannya dengan baik. Kami sudah bernyanyi bersama, mendengarkan firman Tuhan. Semua itu karena berkat dan anugerah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa mengalaskan semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, yang kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Oke, ibadah sudah selesai. Semuanya boleh kembali ke kelasnya masing-masing. Dan sampai bertemu di ibadah selanjutnya. Bye.
Sampai jumpa.